Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Selamat siang, Ibu. semua Siang, Bu. ya. Ya, Ibu Deti. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita memulai dengan pelajaran, kita berdoa dulu. Saya meminta Ibu Rima untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Rima sudah memimpin kita dalam doa. Kita Ibu absen dulu. Hari ini semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir, ya. Hadir semua, Bu. Lebih jelas saya absen satu-satu saja ya. Baik, Bu. Rima, Hadir, Bu. Bernadetta, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya, Gabriel, Ada, Ibu. Alfi, Hadir, Bu. Lugina, Hadir, Bu. Atik. Hadir, Bu. Oke, rupanya semuanya hadir ya. Oke, mari kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini itu mengenai teks laporan hasil observasi. Di sini kita pada kompetensi dasar ke 3.2 dan 4.2, yaitu berpacu pada 3 indikator. Indikator yang pertama itu kita dituntut untuk mampu membedakan dan menguraikan isi dan aspek kebahasaan teks yang dituntutkan. Indikator yang kedua, kita dituntut untuk mampu menentukan garis besar isi teks laporan hasil observasi. Dan indikator yang ketiga, itu kita dituntut untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, karena materi ini merupakan pertemuan kita yang kedua, pada pertemuan kita kali lalu, itu kita sudah membahas materi mengenai teks laporan hasil observasi juga, tetapi itu kita membahas khusus mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak mungkin ada yang masih ada yang masih ingat materi kita kali lalu mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Apakah ada yang masih ingat materinya? Masih, Bu. Masih. Ya, coba Rima, apa struktur teks laporan hasil observasi itu? Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, Bu. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat, Bu. Baik, bagus. Mengenai struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 bagian, yaitu pada deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga itu ada manfaat. Oke, kita lihat materi kita pada hari ini itu pada indikatornya itu kita dituntut untuk bisa membedakan dan menguraikan isi dan aspek kebahasaan, lalu dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Anak-anak mungkin materi kali lalu
Ada yang tahu apa itu pengertian dari laporan hasil observasi? Gabriel? Teks laporan hasil observasi itu teks yang melakukan hasil pengamatan. Iya. Baik, terima kasih Gabriel. Menurut Gabriel mengatakan bahwa laporan hasil observasi itu adalah teks yang dilakukan dengan melakukan pengamatan. Masih ada lagi yang punya pendapat lain mengenai teks laporan hasil observasi? Saya Bu, tambahan dari Gabriel Bu. Iya. Silakan. Ya, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya, Terima kasih Bu, saya kembalikan. terima kasih Bernadetta, bagus sekali. Pengertian daripada teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah hasil pengamatan teks yang berisi tentang pembahasan atau penjabaran sesuatu yang merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau observasi. Oke, kita lanjut ke langkah yang berikut. Kita perlu tahu untuk bisa mengidentifikasi atau bisa menentukan isi dari teks laporan hasil observasi. Di situ kita perlu tahu langkah-langkahnya dalam melakukan analisis isi. Di situ kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam membandingkan isi teks laporan hasil observasi. Silahkan bisa dibaca di slide itu, ada 5 langkah. Langkah yang pertama, kita dituntut untuk bisa memahami dulu struktur, kaidah, dan ciri teks laporan hasil observasi. Setelah kita memahami struktur, langkah yang kedua, kita harus memahami isi atau makna dari teks laporan hasil observasi. Lalu langkah yang ketiga, kita mengidentifikasi ada tidaknya struktur, kaidah, dan ciri teks laporan hasil observasi. Yang keempat, membandingkan hasil analisa pada masing-masing teks yang ditemukan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan dan persamaan pada dua teks yang sudah dibandingkan itu. Baik, anak-anak, itu adalah langkah-langkah untuk kita bisa membandingkan isi dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana dari kelima langkah ini bisa dimengerti? Mengerti Bu. Mengerti, Bu. Mengerti Bu. Mengerti Bu. Bagaimana bisa dimengerti langkah-langkah? Ya. Mohon maaf terkendala jaringan. Ya, anak-anak mengenai kelima langkah tadi bisa dipahami? Bisa Bu. Baik. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke langkah yang berikut, itu kita mencoba untuk menganalisis dua teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita menganalisis, kita perlu memperhatikan bagaimana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis laporan hasil observasi. Di situ yang pertama, kita mengetahui isi peristiwa atau isi dari masalah yang diangkat. Langkah yang kedua, kelengkapan data. Yang ketiga, kebahasaan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Dan yang kelima adalah bentuk. Baik, anak-anak, dalam materi ini
indikator yang pertama, kita dituntut untuk bisa menganalisis isi daripada dua teks laporan hasil observasi. Maka sebagai latihan nanti ada dua teks yang saya siapkan di sini. Silakan kita membaca teksnya, lalu mencoba untuk menemukan isi daripada teks yang kita baca itu. Mungkin sebelumnya Ibu bagi dulu dalam kelompok diskusi. Karena ini jumlahnya ada 6 orang, maka kita dibagi dalam 2 kelompok diskusi saja. Kelompok 1 itu diketuai oleh Pak Gabriel dengan anggotanya itu Ibu Bernadetta dan Rima. Lalu kelompok 2 itu diketuai oleh Alfi. Anggota kelompoknya adalah Lukina dan Atik. Bisa dipahami? Oke. Baik. Kita coba melihat di situ dua teks yang akan kita baca dan kita telusuri di situ. Kita perlu mengetahui isi dari teks yang kita baca. Lalu menganalisis aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Di situ ada 4 aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah verba, yang kedua adalah nomina, yang ketiga kalimat kompleks, dan yang keempat kalimat simpleks. Mungkin ada yang tahu apa itu frase verba? Bagaimana? Ada yang tahu apa itu frase verba? Saya, Bu. Silakan, Alfi. Frasa verba itu kata gabungan 2 kata atau lebih, Bu, yang mengarah pada kegiatan atau pekerjaan, Bu. Ya, bagus, Alfi. Terima kasih. Masih ada lagi yang punya pendapat lain? Bagaimana, Rima? Sama ibu apa sendiri?
Bisa Bu, bisa. Kata kedudukan. Di situ dia memiliki awalan dan akhiran, yaitu awalan ke dan akhiran an. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya pada kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu kalimat yang terdiri atas satu struktur dan tidak berkonjungsi. Di situ merujuk pada subjek dan predikat. Contoh di situ saya ambil satu kalimat. Di situ Andi sedang bermain bola di lapangan. Di situ ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan. Selanjutnya pada kalimat kompleks. Kalimat kompleks di sini terdiri dari dua struktur atau lebih dan tidak berkonjungsi. Di situ terdiri dari dua struktur. Misalnya ada dua SPOK, ada subjek, predikat, objek, ditambah lagi subjek, predikat, dan objek. Sebagai contoh, di situ sore semakin senja, tetapi hujan belum reda. Ada yang bisa mengelompokkan di mana subjek, di mana predikat, dan di mana keterangan pada kalimat yang ada ini. Bagaimana? Ada yang bisa menunjukkan dari kalimat ini subjek itu di mana, predikat itu pada kata mana, dan keterangan. Saya Bu, Silakan Rima. subjeknya sore, semakin predikat, senjanya keterangan, kemudian hujannya subjek, belumnya predikat, kerjanya keterangan. Ya, bagus sekali Rima. Di situ ada memiliki dua subjek, dua predikat, dan dua keterangan. Sore semakin senja, tetapi hujan belum reda. Baik, sampai di sini anak-anak ada yang belum dimengerti, silakan. Ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Sudah sangat paham, Bu. Bagaimana? Jelas? Baik. Kita lanjut ke materinya di situ. Tadi setelah kita mengetahui struktur aspek kebahasaan, di situ kita melihat ada dua teks laporan hasil observasi yang saya sajikan di situ. Di situ ada teks yang pertama berjudul Beruang Madu dan teks yang kedua berjudul Bunga Bangkai. Secara berkelompok, ada dua kelompok diskusi tadi. Masing kelompok silahkan bacakan dua teksnya. Setelah itu mengerjakan soal yang sudah ada. Di situ soal yang pertama, tentukan perbedaan isi teks laporan hasil observasi dari Beruang Madu dan Bunga Bangkai. Soal yang kedua, analisislah kebahasaan teks laporan hasil observasi dari Beruang Madu dan Bunga Bangkai. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi kita membandingkan dua teks ini ya Bu ya. Silakan berdiskusi. Ya, dua teks itu dibandingkan.
Jadi cara mengerjakan tugasnya itu silakan masing-masing kembali ke kelompok diskusi masing-masing melalui WhatsApp. Silakan berdiskusi, waktunya 20 menit. Setelah itu masing-masing mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Silakan. Baik, Bu. Waktu selesai. Baik anak-anak, sekarang waktunya untuk kita presentasi. Silakan masing-masing kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ setelah mengerjakannya itu ada 2 soal. Yang pertama tentukan perbedaan isi teks dan yang kedua menganalisis aspek kebahasaan. Silakan dari kelompoknya Gabriel. Kita memulai dari soal yang pertama dulu. Di situ tentukanlah perbedaan dari teks laporan hasil observasi beruang madu dan bunga bangkai. Dari kedua teks ini, apakah memiliki perbedaan atau tidak? Bagaimana kelompoknya Gabriel? Apakah dari dua teks itu memiliki perbedaan atau tidak? Ada, Bu. Kelompok Alfi dulu boleh, Bu. Ya, kira-kira perbedaannya itu. Ya, silakan kelompoknya Alfi. Ya, Bu. Yang pertama perbedaannya pada teks 1 itu membahas tentang binatang, Bu. Lalu pada teks 2 membahas tentang tumbuh-tumbuhan, Bu. Ya, bagus. Itu dari kelompoknya Alfi mengatakan bahwa perbedaannya itu pada teks 1 dia membahas mengenai hewan. Dan pada teks yang kedua dia membahas atau isinya itu mengenai tumbuhan. Bagaimana dengan kelompoknya Gabriel? Pada teks beruang madu dan pada teks bunga bangkai, dia sama-sama menjelaskan definisi umumnya, Bu. Beruang madu adalah, bunga bangkai merupakan. Itu, Bu. Ya, berarti di situ memiliki persamaan. Ya, Bu. Seperti itu. Ya. Di situ memiliki tadi yang pertama memiliki perbedaan. Dari kelompoknya Pak Gabriel mengatakan bahwa memiliki persamaan, yaitu di situ kedua teks itu sama-sama menjelaskan definisi, yaitu pada teks 1 menjelaskan definisi dari beruang dan teks yang kedua menjelaskan definisi dari bunga. Baik, jadi kedua teks ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Jadi situ pada teks beruang madu, di situ pada beruang madu dia membahas mengenai hewan. Beruang madu ini merupakan
beruang ya, di situ dia menjelaskan definisi daripada binatang. Lalu pada bunga bangkai menjelaskan definisi daripada tanaman. Lalu memiliki perbedaan. Perbedaannya itu terletak pada persamaan. Dua-duanya sama-sama menjelaskan mengenai definisi daripada beruang dan bunga. Baik, kita lanjut kepada soal yang kedua. Di situ mengenai aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan di situ ada isi beruang madu dan bunga bangkai. Kira-kira aspek kebahasaannya seperti apa? Saya Bu ya, nyebutkan satu contoh ya Bu. Silahkan kelompoknya Alfi. Ya Bu, pada beruang madu itu contoh dari frasa nomina Bu. Itu aja Bu. Ya, beruang madu. Baik, terima kasih. Kelompok 1 mengatakan bahwa pada teks beruang madu di situ berpacu pada frase nomina. Saya mau bertanya kepada kelompoknya Alfi, mengapa kamu mengatakan bahwa teks 1 itu termasuk dalam frase nomina? Ya Bu, pada frasa beruang madu itu kelompok kami bisa mengatakan itu frasa nomina karena tersusun dari dua kata Bu, kata beruang dan kata madu Bu, sehingga itu membentuk sebuah frasa nomina Bu. Baik, bagus sekali Alfi. Di situ pada teks 1 pada beruang madu, di situ dia menjelaskan atau di situ dia berpacu pada frase nomina. Di situ pada kata benda. Nomina itu tadi berpacu pada kata benda. Dijelaskan dari kelompok 1 bahwa pada kata beruang dan madu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompoknya Gabriel, bagaimana pendapat kamu mengenai aspek kebahasaan dari dua teks yang ada? Apakah sama dengan kelompoknya Alfi? Sama Bu. Betul. Baik, dari kedua teks ini, di situ pada teks yang pertama dia membahas mengenai binatang, di situ pada beruang. Lalu teks yang kedua dia membahas mengenai bunga. Kedua teks itu dia tergolong di dalam nomina karena di situ dia membahas atau berpacu khususnya pada kata benda. Baik, dari Bu Maria. Ya, baik Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Maria. Silakan Bu Aisyah. Bu Aisyahnya masih ada acara. Bu Aisyah sudah siap?
Ya, Ibu Mira, mohon maaf ini ada siswa lagi menghadap ke saya. Iya ya, saya Tidak lanjutkan. apa-apa Ibu, silakan. Ya, ya baik. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi mohon maaf Bu Maria, tadi saya di awal Ibu menyampaikan materi, saya tadi tertinggal karena ini ada yang harus dibereskan dulu di sini. Baik, tadi saya mengikuti sampai bagian C ya, tadi menganalisis isi teks laporan hasil observasi, kemudian pembahasan teks LHO. Ya, tadi Ibu meminta kepada siswa untuk membaca terlebih dahulu teks LHO ya, kemudian Ibu membagi kelompok jadi 2 kelompok dan tadi memberikan kesempatan kepada siswa dan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, tadi ada catatan dari saya, masukannya seperti ini Bu. Untuk siswanya itu kan kebetulan guru-guru ya Bu ya, tetapi tetap menganggap bahwa mereka adalah siswa. Ya, jadi panggil saja namanya atau tadi seperti apa Pak Alfi ya menggunakan kata Mas atau Mbak lah seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang sedang diajar oleh Ibu Maria tadi. Nah, kemudian tayangannya tadi ya materinya ini saya tidak bisa membaca Ibu tayangkan yang ditampilkan ya karena hurufnya terlalu kecil Bu. Ya, mungkin teman-teman juga kurang bisa membaca ya karena terlalu kecil hurufnya. Nanti diperbesar saja ya, diperbaiki Bu Maria. Kemudian tadi sebaiknya Ibu memastikan bahwa siswa tersebut sudah benar-benar paham atau belum ya, dengan mengeceknya dengan cara misalnya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya singkat sudah tidak apa-apa. Yang penting itu untuk memastikan bahwa siswa tersebut sudah paham atau belum. Ya, dicek kembali, jangan langsung percaya saja tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, kemudian suara itu jangan terlalu datar. Ya, usahakan volume suaranya juga ditambah supaya lebih semangat ya, tidak terkesan lemes atau ngantuk ya, berikan kekuatan ya, powernya dikuatkan kembali. Nah, kemudian ada penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu atau kalimat tertentu ya, supaya tidak terlalu jenuh gitu, tidak membosankan nantinya. Ada yang mungkin agak tinggi atau ada yang harus datar ya silahkan sampaikan, jangan semuanya disampaikan dengan datar semua. Ya. Nah, ini ada yang sedikit mengganjal untuk pemahaman saya. Tadi saya baca di bagian 4 ya tentang kalimat kompleks. Nah, di situ Ibu mendefinisikan kalimat kompleks itu kan di sini kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dan berkonjungsi. 2 struktur berarti kalimat tersebut memiliki 2 predikat seperti subjek predikat objek tambah subjek predikat objek. Ada juga yang subjek predikat ditambah subjek predikat juga. Kemudian ada subjek predikat keterangan dan subjek predikat keterangan. Nah, di sini kalau saya menjadi siswa itu akan bertanya, Bu, apakah hanya memiliki 2 predikat saja? Sedangkan di situ bukan hanya predikat yang jumlahnya ada 2, gitu, tapi subjek juga di situ 2, keterangan juga 2, atau mungkin objek juga bisa 2. Nah, berarti nanti redaksinya itu harus diperbaiki. Ya, tepat tidak nih pernyataan ini dipakai untuk penjelasan sebagai kalimat kompleks ya. Nah, bisa tidak dalam satu kalimat itu misalnya ada 2 subjek, ada 2 predikat, tetapi keterangannya hanya 1. Apakah
apakah itu bisa? Nah, itu juga harus lebih diperjelas lagi untuk definisi kalimat kompleks. Ya, itu. Kemudian saya menyoroti satu hal lagi di contoh kalimat tersebut. Nah, ya ini contohnya. Sore semakin senja, tetapi hujan belum reda. Apakah itu contoh kalimat menurut Ibu Maria atau menurut yang lainnya? Itu contoh kalimat bukan? Kalau kita lihat, kita perhatikan, Pola kalimat, Bu. ya, Bu Deti, Pola kalimat. pola kalimat. Pola kalimat itu yang mananya, Bu Deti? Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, itu pola kalimat betul. Ya. Yang saya tanyakan di sini, sore semakin senja, tetapi hujan belum reda. Itu contoh kalimat atau contoh klausa atau contoh frasa atau contoh apa kira-kira? Kita ingat kalau kalimat itu kan harus memiliki beberapa tahap, ya kan, diawali dengan huruf kapital misalnya. Kemudian di akhir itu harus ada apa? Harus ada tanda baca. Baru itu akan dikatakan sebagai kalimat. Ya. Nah, ada tanda baca tidak di kalimat tersebut? Tidak ada. Setelah kata reda tidak ada tanda baca. Tanda baca titik atau tanda tanya atau tanda seru itu kan seperti itu ya, harus diakhiri dengan tanda baca. Jadi tetap ini juga harus lebih teliti lagi karena kita belajar tentang klausa, belajar tentang kalimat, ya, jadi harus diperhatikan. Nah, seperti itu. Nanti Bu Maria coba diuraikan lagi redaksi penjelasannya, ya. Apakah memang harus diubah secara total kalimat yang kedua atau diganti kata-katanya? Ya, sesuaikan supaya siswa tidak merasa bingung itu penjelasan tersebut. Ya, baik. Cukup sekian yang saya sampaikan. Nanti akan dilengkapi oleh Ibu Mira ya, tadi kebetulan Bu Mira mungkin menyimak dari awal sampai akhir ya. Ya, mohon maaf ini saya tadi terlewat ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mira. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih Bu Aisyah. Bu Aisyah boleh sambil makan, Ibu. Kasihan belum makan. Sudah. Ya, lanjut aja. Tidak apa-apa. Ya, ini masih ada yang harus. Ya. Bu Maria, itu yang nomor 4. Sore semakin senja, hujan belum reda. Itu betul kita pola kalimatnya SPK. Yang lain sependapat tidak? Tidak, Bu. Sore semakin waktu. Kemudian Sore semakin senja. Kalau sore itu sudah masuk keterangan. Semakinnya itu predikat. senja, Senja pelengkap. senja pelengkap. Jadi tidak ada subjek dalam kalimat ke-1. Tidak ada, Bu. Ya, pendapat dari Bu Deti. Kalau dari yang lain? Saya nggak berani berpendapat, Bu. Ya, silakan Bu Deti. Ya, kalau yang keduanya itu tetapi hujannya itu pas subjek, belumnya itu predikat, rendahnya keterangan. Hujannya apa tadi Bu Deti? Hujannya itu subjek, belumnya itu predikat, Reda. keterangan. Berarti itu sudah betul ya kalau menurut Bu Deti. Ya, menurut saya, Bu, belum tentu teman-teman lain. Silakan yang lain, Pak Alfi, Pak Lugina, Bu Rima, Bu Atik, Pak Gabriel, betul tidak itu pola kalimatnya seperti itu?
Yang pertama tadi ada bukan saran ya, memang itu harus diperbaiki dari Bu Aisyah itu bahwa definisi kalimat kompleks itu harus diperbaiki ya. Tadi seperti yang Pak Alfi katakan pada saat mengajar bahwa kalimat kompleks itu terdiri dari 2 klausa atau lebih. Jadi standarnya jangan ke fungsinya. Fungsi itu kan subjek, predikat, objek begitu. Sementara kalau SPO itu pola kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu coba cermati di sini. Subjek itu kan yang menjadi pokok pembicaraannya, yang menjadi fokus pembicaraan. Sore semakin senja, yang menjadi pokok pembicaraannya apa? Sore semakin senja. Yang menjadi pokok pembicaraannya apa? Bu Maria, sore semakin senja yang menjadi pokok pembicaraan apa? Hujan. Sore semakin senja. Dalam kalimat sore semakin senja yang menjadi pokok pembicaraan apa? Pak Gabriel boleh menuliskan jawabannya di chat, di kolom chat. Sore semakin senja. Yang menjadi pokok pembicaraannya apa? Fokus kita ke kalimat sore semakin senja itu yang menjadi subjek atau pokok pembicaraannya apa? Sore mungkin, Bu. Iya, betul. Yang menjadi pokok pembicaraan itu sore. Berarti sore itu betul subjek ya. Jadi sore di sana itu Bu Deti tidak hanya dia berperan sebagai keterangan, bisa jadi berperan sebagai subjek, bergantung pada konteks kalimatnya. Sementara konteks kalimatnya di sini, sore semakin senja itu yang menjadi pokok pembicaraan adalah sore subjek. Yang menjadi tanda tanya adalah semakin senja. Semakin itu jenis kata apa? Kata kerja mungkin itu, Bu, tetapi tidak bisa terpisah dari senja, Bu. Mungkin itu dalam bentuk frasa. Jadi semakin senja itu dalam satu pola gitu mungkin, Bu. Jadi Ya, betul. predikatnya semakin senja mungkin gitu, Bu. Ya. Jadi predikatnya bagus, Alfi. Predikatnya itu semakin senja karena semakin di sana itu berfungsi sebagai menerangkan senja. Jadi semakin di sana adalah kata keterangan yang menerangkan kata sifat senja. Jadi sore semakin senja itu sore subjek, semakin senja predikat. Ya, sama dengan hujan belum reda. Hujan belum reda, belum itu menempel kepada kata reda, jadi belum di sana sebagai kata keterangan. Jadi hujan belum reda itu hujan subjek, belum reda predikat. Predikat. Tidak ada pola kalimat SK, ada juga pola kalimat itu SP, SPO, SPOK. Jadi Bu Maria, hujan belum reda itu hujannya subjek, belum redanya predikat. Sore semakin senja, sorenya subjek, semakin senjanya predikat. Jadi semakin senja belum mereda itu tadi frasa. Ya, frasa. Nah, semakin senjanya itu terdiri atas kata semakin dan kata senja. Semakin di sana adalah kata keterangan, senjanya adalah kata sifat. Kondisi cuaca pada saat itu, kondisi sore pada saat itu. Jadi hujan belum reda itu hujannya subjek, belum redanya predikat. Ini tetap kalimat kompleks, tapi tadi pola kalimatnya salah. Nah, dalam predikat, dalam subjek itu boleh kata, boleh frasa. Ya, boleh kata, boleh frasa. Nah, yang ini frasa ya. Gitu. Nah, Bu Maria, seperti yang saya sampaikan kepada Pak Lugina, memang nada suara harus bervariasi ya. Kapan harus tempo tinggi, tempo rendah, kapan harus bersemangat, kapan harus lembut, begitu. Itu namanya keterampilan dalam memvariasikan suara ya ketika mengajar.
Apalagi dalam pembelajaran daring harus terlihat semangatnya, karena siswa-siswa itu menunggu di rumah, belajar di rumah masing-masing itu, menunggu Bapak dan Ibu begitu untuk menyapa mereka dengan semangat, memberikan pembelajaran yang menarik, begitu Bu Maria. Kemudian masukan selanjutnya, seperti saya berikan kepada Pak Alfi bahwa kebahasaan itu tidak terlepas dari teks, sehingga harus diberikan contohnya dalam teks laporan hasil observasi itu, contoh kebahasaannya, penggunaannya seperti apa. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus memberikan contohnya juga. Langsung saja, misalnya di sini ada teks, oleh Bu Maria dikatakan itu adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Ya, seperti itu Bu Maria. Jadi harus bersemangat Bu Maria ya. Bu Maria dan Pak Lugina itu lemah lembut ya, tapi tidak menutup kemungkinan harus bisa tegas, bisa nyaring suaranya begitu, dan itu bisa dilatih. Bu Maria tadi ada peserta kelompok, tadi kelompok lain menanggapi tidak Pak Alfi? Bu Rima, Pak Lugina, Pak Gabriel, Bu Deti, menanggapi tidak yang lain? Menanggapi Bu. Ya, menanggapi. Ditanggapi oleh kelompok lain, tetapi belum komprehensif, belum utuh ya, jadi harus utuh gitu. Oleh Bu Maria juga disimpulkan. Tapi belum sampai ke penutup karena waktunya sudah habis. Jadi pada ujian komprehensif nanti jangan terlena oleh keasikan kita dalam mengajar, harus perhatikan waktu juga karena nanti diberi waktunya hanya 30 menit. Ya, begitu. Iya, begitu Bu Maria. Terima kasih Bu Maria ya. Selanjutnya adalah Bu Deti. Terakhir Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Bu Deti. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Di. Ya.